Alhamdulillah, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih, kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah, ikhwatu fillah, di malam hari ini kita kembali dalam majelis ilmu di hari Sabtu, yang dimana kita akan menyelesaikan pembahasan tentang al-azimah, keagungan akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang kita di bagian 40 ya, yang menjelaskan tentang bagaimana kesempurnaan akhlak Rasulullah sebagai pembawa rahmat. Ini adalah penutup dari pembahasan keagungan akhlak Rasulullah. Nanti kita setelah buku ini, insya Allah nanti dibahas bukunya Ustadz Aceng ya, yang menerangkan sifat-sifat tercela. Bahwasanya bagaimana akhlak yang beliau wujudkan itu berkat bimbingan dan petunjuk dari Allah ya. Karena itu dijelaskan dalam surah An-Najm ya. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Dan tidaklah yang diucapkan ini, yaitu Al-Quran maksudnya, menurut kemauannya, yaitu hawa nafsunya. Akan tetapi ucapannya itu, atau Al-Quran diantaranya, tidak lain adalah wahyu yang diwahyukan kepadanya. Itu menunjukkan bagaimana Nabi Muhammad itu diajarkan langsung oleh malaikat Jibril. Dan juga bagaimana dikatakan oleh Al-Imam Al-Qadiyad, ketahuilah bahwa seluruh umat bersepakat bahwa Nabi itu dilindungi dan terpelihara serta disucikan Allah dari semua gangguan dan bisikan setan. Dan juga dari hadis Ibnu Mas'ud bahwasanya Nabi bersabda, tidak seorang pun di antara kalian melainkan Allah mengikuti sertakan kepadanya jin dan malaikat. Para sahabat lalu bertanya, apakah demikian juga engkau ya Rasulullah? Nabi menjawab, termasuk juga saya. Hanya saja Allah menolongku, maka aku terlindungi dari gangguannya. Alias diantaranya jinnya sudah masuk Islam ya. Jadi tiap kita itu ada jin korin ya, ada teman hidup kita ya, ada malaikat, ada jin gitu ya. Ya, kalau jin korinnya Nabi itu sudah Islam. Dan ditunjukkan juga dalam ayat-ayat Al-Quran ya. Di antaranya surah Al-Qalam ayat ke-4 ya. Wa innaka la'ala khuluqin azim ya. Dan sesungguhnya engkau wahai Muhammad memiliki akhlak yang agung, yaitu akhlak mulia, yang dimana akhlak mulia itu sangat luar biasa akhlaknya ya. Di samping Muhammad juga sebagai penerima penghargaan akhlak yang agung, beliau juga adalah revolusioner dan penataan akhlak dari yang akhlaknya jahiliyah ditata dan diluruskan kepada akhlak yang mulia, kepada akhlak yang islami. Karena itulah beliau menerima penghargaan sebagai pembawa rahmat ya.
dalam surah Al-Anbiya ayat 107 ya, yang pasti kita sudah hafal ya, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, dan tiadalah engkau atau tiadalah kami mengutus engkau wahai Muhammad melainkan untuk menjadi rahmah bagi alam semesta ya. Rahmah di sini yaitu pengertiannya menurut syariat adalah kasih sayang atau karunia Allah yang dilimpahkannya kepada segenap makhluknya. Ya. Ada 8 perkara bagaimana Rasulullah sebagai pembawa rahmat. Yang pertama, Rasulullah sebagai guru dan pelindung. Jadi Nabi juga perannya itu adalah sebagai guru ya. Diterangkan dalam surah Ali Imran ayat 164. Laqad mannallahu 'alal mu'minina idz ba'atsa fihim rasulan min anfusihim yatslu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah. Sesungguhnya Allah telah memberi karunia kepada orang-orang yang beriman. Jadi itu adalah karunia dari Allah ya, adanya para rasul itu. Ketika Allah mengutus di antara mereka seorang rasul dari golongan mereka sendiri, itu dari manusia, yang membacakan kepada mereka ayat-ayat Allah. Dan ini yang Nabi ajarkan. Pertama, yatslu alaihim ayatih, yaitu mengajarkan ayat-ayat Allah, menyampaikannya, kemudian juga mengajarkan cara membacanya, yaitu termasuk dalam mengajarkan ayat-ayat Allah. Kemudian juga beliau menjelaskannya, itu juga pengajaran. Wa yuzakkihim, dan membersihkan jiwa mereka. Wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah ya. Jadi yang kedua, bagaimana Nabi itu sebagai penyuci jiwa mereka. Maksudnya bagaimana ketika mereka mengamalkan apa yang disampaikan oleh Nabi, maka jiwa mereka disucikan. Dan sebagai mu'allim, pengajaran, dan apa yang dibawanya yaitu Alkitab, Al-Quran, dan hikmah. Hikmah di sini adalah as-sunnah diantaranya. Yaitu merupakan rahmat ya, dengan adanya Quran dan juga sunnah. Yang kedua, Rasulullah sebagai komentator Al-Quran, sebagaimana yang ditegaskan dalam Al-Quran dalam surah An-Nahl ayat 44. Wa anzalna ilaika dzikra litubayyana lin-nasi ma nuzzila ilaihim wa la'allahum yatafakkarun. Artinya, kami turunkan kepadamu wahai Muhammad Al-Quran agar kamu menerangkan kepada umat manusia apa yang telah diturunkan kepada mereka dan supaya mereka memikirkannya. Artinya beliau itu membenarkan apa yang semestinya yang memang telah menjadi konsensus dalam Al-Quran. Ketika ada hukum di antara mereka atau juga ada kitab sebelumnya ya, kitab Taurat, Injil itu ya, maka sebagiannya jadi konsensus gitu ya untuk kitab Al-Quran ya, sebagiannya dibenarkan dalam kitab Al-Quran gitu ya, gitu. Maka itu diantaranya. Maka Al-Quran itu bukan sekedar jadi komentar saja, tapi membenarkan musaddiqal lima baina yadai gitu ya, membenarkan kitab sebelumnya. Ada yang dihapus hukumnya,
ya, ada yang ditetapkan hukumnya. Itu sebagai rahmat, ya. 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 Karena ketika ditetapkan hukum yang sama buat kita, sedangkan kita tidak akan mampu, jadi berat nantinya. Maka itu sebagai rahmat, ya. Memudahkan syariat gitu untuk kita kerjakan. Yang ketiga, Rasulullah sebagai pemimpin, jelas ya. Nabi sebagai pemimpin umat. Dalam surah Al-Anfal ayat 20. Ya ayyuhalladzina amanu atiiullaha wa ar-rasulahu wa la tawallau anhu wa antum tasma'un. Wahai orang-orang yang beriman, taatlah kepada Allah dan kepada Rasulnya, dan janganlah engkau berpaling daripadanya sedang kamu mendengar perintah-perintahnya. Ini menunjukkan bahwa bagaimana ketaatan kepada Nabi diletakkan setelah ketaatan kepada Allah. Artinya tidak akan sempurna taat kepada Allah tanpa ketaatan pada Nabi. Itu juga sebaliknya gitu ya. Taat kepada Nabi, kalau dia tidak dilandasi dengan taat kepada Allah, maka tidak akan sempurna. Dan juga ya, di antaranya diterangkan di sini tidak boleh berpaling dari jalan Nabi. Sedang kamu itu selalu mendengar perintah-perintahnya, ya, firman-firmannya yang dijelaskan oleh beliau. Artinya bagaimana di sini peran Nabi sebagai pemimpin dan juga penjelas kitabullah. Yang keempat, Rasulullah sebagai pemegang undang-undang. Jadi undang-undang juga ada dalam Al-Quran, ya. Sebagaimana yang dijelaskan dalam surah Al-Hadid ayat 7. Aminu billahi wa rasulih wa anfiqu mimma ja'alakum mustakhlafina fih falladzina amanu minkum wa anfaqu lahum ajrun kabir. Berimanlah engkau kepada Allah dan Rasul-Nya, dan nafkahkanlah sebagian dari hartamu yang telah Allah karuniakan kepadamu untuk memilikinya, menguasainya. Maka orang-orang yang beriman yang menafkahkan sebagian hartanya itu akan memperoleh pahala yang besar. Nah, disinilah bagaimana keimanan kepada Nabi diletakkan setelah keimanan kepada Allah. Dan juga bagaimana amalan diantaranya nafkah, infak, ya, diletakkan setelah iman kepada Allah dan Rasul-Nya. Yang artinya bagaimana sedekah itu adalah bukti keimanan kita. Maka ini yang menunjukkan undang-undang yang juga diatur dalam Islam. Di antaranya undang-undang perzakatan, itu juga aturan. Syariat itu adalah undang-undang, ya. Iya. Yang kelima, Rasulullah sebagai penegak keadilan. Dijelaskan dalam surah An-Nisa ayat 105. Inna anzalna ilaikal kitaba bil haqqi litahkuma bainan nasi bima arakallah wala takun lil khainina khasima. Sesungguhnya kami telah menurunkan kitab kepadamu dengan membawa kebenaran supaya engkau mengadili antara manusia dengan apa yang diwahyukan oleh Allah kepadamu. Dan janganlah engkau menjadi penentang karena membela orang-orang yang berkhianat. Nah, jadi bagaimana Rasulullah itu adalah keadilannya selalu ditegakkan, gitu ya. Ini adalah rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana sosok Nabi yang qaimam bil qisti, menegakkan keadilan. Nah, itu adalah ciri-ciri orang yang didoakan oleh malaikat, ya. Ya, diantaranya yang sudah diterangkan bagaimana syahadat atau persaksian Allah, malaikatnya, kemudian orang yang berilmu, menunjukkan besarnya kedudukan orang yang berilmu yang menegakkan keadilan.
Yang keenam, Rasulullah sebagai penguasa. Kalau tadi pemimpin ya, sekarang penguasa. Ditunjukkan dalam surah An-Nisa ayat 59. Ya ayyuhalladzina amanu atiiullaha wa atiiur rasul wa ulil amri minkum. Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi war rasuli in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir. Al-ayah. Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasulnya dan ulil amri di antara engkau. Jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah perkara itu kepada Allah, maksudnya Al-Quran, dan Rasulnya yaitu sunnah. Kalau engkau benar-benar beriman kepada Allah dan hari akhir. Ini ayat yang sering kita dengar ya. Bagaimana taat kepada Allah, taat kepada Rasul ya, dan ulil amri. Ulil amri yang tentunya menjalankan syariatnya. Maka ketika syariatnya benar, apa yang menjadi konsensusnya itu benar ya, undang-undangnya itu benar, maka kita ikuti. Tapi kalau yang salahnya jangan diikuti ya. Tidak boleh diikuti yang salahnya. Tapi kalau perintahnya yang benar, sesuai Al-Quran dan As-Sunnah, ya kita ikuti gitu. Yang merupakan itu kebaikan, maslahat bagi dunia kita. Dan juga maslahat di akhirat kita nanti kelak, bahwa kita akan insya Allah meneguk di telaga Nabi. Karena di antaranya yang meneguk di telaga Nabi itu ketika mereka mengikuti pemimpinnya, yang pemimpin itu menjalankan syariatnya. Artinya ketika dia undang-undangnya sesuai syariat, apa yang diperintahkan sesuai, itu adalah kebaikan, maka ya kita ikuti. Kalau itu kejelekan gitu ya, keburukan, maka tidak boleh diikuti. Kemudian yang ketujuh, Rasulullah itu adalah sebagai basyirun wa nadhirun, pembawa berita gembira dan memberi peringatan ya. Dalam surah Al-Ahzab ayat 45 sampai 47. Ya ayuhan nabiyyu inna arsalnaka syahidan wa mubasysyiran. Sebenarnya ini kurang ya. Ada tulis ini ya, syahidan wa mubasysyiran wa nadhira, harusnya nih, enggak ada ditulis nih ya. Enggak ketulis kayaknya nih, salah ya. Jadi lengkap ayatnya itu ya ayuhan nabiyyu inna arsalnaka syahidan wa mubasysyiran wa nadhira ya. Cuma di sini enggak ketulis ya. Wada'iyan ilallahi biiznihi wa sirajan munira. Wahai Nabi, sesungguhnya kami utus engkau untuk menjadi saksi. Jadi Nabi itu saksi ya. Saksi akan amal-amal kita juga nanti di akhirat. Gitu ya, termasuk Nabi juga menjadi saksi. Kalau kita ngikutin. Iya. Karena itu ketika Ibn Abbas membaca surah An-Nisa itu ya, ayat apa itu? Ayat 44 kalau nggak salah itu ya. Nanti bisa dikaji saja ayatnya itu ya. Beliau itu sampai menangis karena Nabi itu sebagai saksi. Termasuk itu ya seluruhnya. Iya, pengadilan kita sebagai hamba itu ya akan menjadi saksinya itu diantaranya para rasul. Setiap umatnya itu dengan para rasulnya. Dan menjadi penyeru, pembawa berita gembira dan pemberi peringatan, dan menjadi penyeru kepada agama Allah dengan izinnya untuk menjadi cahaya yang menerangi. Yang terakhir, bagaimana Rasulullah sebagai pelaksana amar ma'ruf nahi munkar. Dalam surah Al-A'raf ayat 157 ya. Ya'muruhum bil ma'rufi wa yanhahum 'anil munkari wa yuhillu lahumut thayyibati wa yuharrimu 'alaihimul khaba'is. Rasulullah memerintahkan mereka mengerjakan yang ma'ruf dan melarang
mengerjakan yang mungkar. Nabi juga mengamalkan bagaimana beliau mengamalkan ma'ruf itu sendiri dan menghindari yang munkar. Dan juga menghalalkan bagi mereka segala yang baik dan mengharamkan bagi mereka segala yang buruk. Demikianlah uraian tentang akhlak-akhlak Rasulullah yang sumbernya dari Al-Quran. Akhlak Rasulullah yang mulia dan agung ini hendaknya kita jadikan contoh dan suri teladan dalam hidup dan kehidupan di dunia untuk menuju kehidupan yang abadi dan kekal dalam rangka mengharapkan ridho dan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Walafu minkum. Insyaallah nanti kita akan lanjut ya dari kajian akhlaknya di buku Sifat-sifat Tercela ya, karya Ustaz Aceh Zakaria ya. Segitu saja dahulu. Besok kita lanjut tentang hadis ya. Barakallahu fikum. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.